Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Sabtu 22 Juni 2025. Terseret IHSG. Sektor mana yang masih bisa kasih profit? Masih ada ADMR, Pegas, BRIS, Elsa, dan Antam. Mari kita coba analisa. Oke, untuk saham pertama ada ADMR ya. ADMR Jumat kemarin ditutup menguat 1,49%. Dari candlenya kemarin sempat dibawa turun ya ke 960, tetapi ada buyer yang menaiknya sehingga untuk penutupannya naik ke 1,49%. Untuk ADMR secara trennya masih uptrend ya, bergerak di atas MA50-nya, baru tes MA50-nya kemarin mantul dan masih bergerak di atas support uptrend-nya. Untuk secara overall sih memang masih downtrend karena masih di bawah MA 200-nya. Untuk saat ini ADMR masih sideways ya dia. Untuk resisten terdekatnya di 1050, untuk support terdekatnya di low kemarin di 960. Secara volume sudah mulai ramai ya sejak dia uptrend yang di support trend warna hijau ini. Volumenya mulai banyak, kemudian ini sempat ada spek volume naik. Sekarang dia koreksi ya dengan volume yang kecil. Kemarin sempat volume besar, tetapi penutupannya cukup bagus karena dia naik ke atas lagi ya. Untuk MACD-nya momentumnya sudah mulai mengecil ya. Sudah beberapa hari ke depan mungkin sudah mudah-mudahan bisa bertahan di ring sideways-nya ini, nggak jebol lagi 960-nya dan bikin lower low ya. Kalau masih bertahan sideways kemungkinan akan dan bisa break dan bertahan di atas 1050 yang ini yang resistor minornya. Kemungkinan akan bergerak naik lagi untuk menembus resistennya ya di 1110 dan mungkin bisa bahkan menembus MA 200-nya. Ini adalah Broksum untuk ADMR Jumat kemarin, masih ada akumulasi ya dari AK dan ZP. Untuk power buy-nya 58%. Kita coba lihat seminggu perdagangan. Seminggu perdagangan masih ada ZP lagi ya, ZP dan AK masih statusnya masih big akumulasi. Masih menarik untuk saham ADMR untuk diperhatikan. Oke, untuk saham kedua ada Pegas ya. Pegas Jumat kemarin ditutup minus 3,34% dengan volume yang cukup besar. Nah, 3 hari ke belakang teri black row ya. Kemungkinan besok akan ada ribuan-ribuan kecil ya. Kebetulan ada juga support di MA 200-nya. Tetapi untuk swing masih wait and see ya, karena di bawahnya ini ada gap down juga ya, yang cukup besar ya. Di sekitar harga 1490-an ya. Untuk trennya dia masih uptrend ya, tapi sekarang masih tes MA 200-nya. MA 200-nya. Dan bergerak di bawah MA 20 dan 50-nya. Sekarang masih retest lagi di MA 200-nya. Mudah-mudahan kuat ya. Secara volume sudah mulai ramai, tetapi emang ada gap down, ada dividen, terus 3 hari ke belakang volume jualnya masih besar ya. Untuk Pegas nunggu aja ya, nawar aja di area gap down-nya ini ya. Kemungkinan akan menguji ini dulu ya. Untuk momentum MACD-nya juga masih dead cross. Ini adalah Broksum dari Pegas ya. Pegas Jumat kemarin ada big distribusi ya dari AK, LG, dan NI. Untuk power buy-nya 55% banding 45%.
Coba kita lihat untuk 1 minggu perdagangan. 1 minggu perdagangan pun masih ada distribusi lah dari AK, LG, dan RX. Untuk Bagas, kita coba tunggu di bawah ya di area gap up-nya ya. Oke, untuk saham selanjutnya ada BRIS ya. Untuk BRIS Jumat kemarin ditutup melemah ya 1,59% dengan volume yang cukup besar ya 3 hari ke belakang Black Row dengan volume yang lumayan besar ya hampir kena volume MA20-nya. Untuk saat ini lagi tes support ya, ini kemarin resisten di break, kemudian sekarang menjadi supportnya ya di 2430 ya. Sempat bawa turun terus kemudian sempat menguat ya. Masih wait and see untuk BRIS ya. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau ya dan bisa close di atas hari ini lumayan bagus nih. Ada potensi dia naik lagi untuk tes support resisten terdekatnya di 2650. Masih wait and see karena di bawah juga masih ada gap down ya. Ini gap up ya, ini gap up kemungkinan masih akan ditutup di sekitar harga 2180. Untuk momentumnya memang masih dead cross ya, tapi sudah memulai ada perbaikan. Mudah-mudahan besok untuk BRIS hijau ya, hijau tipis di atas bisa close di atas hari ini. Kemungkinan dia akan retest lagi resistennya di 2650 bisa apabila dikasih lewat lagi dia akan retest lagi di MA 200-nya di 2800. Coba kita lihat di time frame 1 jamnya. Oke, untuk time frame 1 jam ada buangan ya ini ya di 3 candle volume besar ini buangan. Ini sempat ada volume masuk tetapi di penutupan masih ada buangan lagi ya. Ini adalah broksum untuk BRIS Jumat kemarin ada distribusi ya dari AK, KZ, dan LG. Untuk power buy-nya masih seimbang sih 49 banding 51%. Kita coba lihat di 1 minggu perdagangan. 1 minggu perdagangan masih netral ya. Yang koleksi ada CC, ZP, sama AZ dengan average di 2578. Oke, untuk saham berikutnya ada ELSA ya. ELSA Jumat kemarin ditutup minus 2,18% dengan volume yang sedikit lebih kecil ya dibanding volume kemarin yang saat hijau ya. Untuk saat ini ELSA secara trennya masih uptrend bergerak di atas MA20 50-nya dan MA200-nya dan masih bergerak di atas support uptrend channelnya yang warna hijau ya. Untuk volume juga masih meyakinkan, masih rame ini saham karena masih ada sentimen dari perang juga. Untuk momentum MACD-nya masih hijau ya, walaupun sudah agak mengecil untuk histogramnya. Untuk ELSA kemarin sempat masuk area buy kita ya. Kalau ada yang ikut masih bisa cuan kemarin ya, hampir 3%-an ini. Dari low-nya 3-5%. Untuk ELSA masih bagus ya, untuk support terdekat dia di 480, untuk resisten terdekatnya dia di 525. Jadi ini masih sideways ya. Dia masih sideways. Moga-moga dia nggak break lagi di low 480 ini dan bikin swing low. Kemudian bisa melanjutkan uptrendnya ya. Kalau 480-nya jebol, kemungkinan dia akan retest lagi di MA 50-nya di 460 dan juga di support horizontalnya di 440. Coba kita lihat di time frame 1 jamnya.
Ini untuk time frame 1 jamnya ya. Untuk time frame 1 jam power buy-nya masih ada ini. Ini sempat ada buangan juga. Sudah mulai ada buangan ya untuk Elsa ya. Masih tetap harus hati-hati untuk Elsa. Perhatikan support dan resisten terdekatnya untuk Elsa. Ini adalah Broxum dari Elsa Jumat kemarin. Ada big distribusi ya dari BKAK ya. Ini asing. Untuk power buy-nya kecil 35% dibanding 65%. Kita coba lihat di 1 minggu perdagangan masih ada distribusi ya dari AK, BK, dan ZP. Di average jualnya di 510. Oke, untuk saham terakhir ada Antam. Antam Jumat kemarin ditutup minus 3,9%. Untuk secara overall, untuk trennya masih bagus ya. Kemarin baru jebol supportnya di MA20-nya. Kemungkinan akan retest lagi di support terdekatnya di 3000 ya. Ada juga support uptrendnya ini yang warna hijau. Untuk volumenya kemarin masih nggak terlalu besar ya, tetapi untuk candlenya kurang bagus. Kemungkinan dia akan double top mungkin ya. Kalau dia nggak bisa bertahan di 3150, hati-hati mungkin dia akan bikin double top ya. Tapi apabila besok dia bisa hijau ya, bisa hijau dan bisa breakout, maksudnya breakout high sebelumnya, hijau kecil aja, masih bagus, mungkin akan membuat double bottom juga ya. Double bottom terus dia naik ke atas kembali. Untuk support terdekatnya bisa kita tawar di harga 3000. Apabila 3000 belum ada tanda-tanda pembalikan arah, kemungkinan Antam akan uji support berikutnya di MA50. Kebetulan juga ada support horizontalnya di Fibonacci 0,5 di 2525. Untuk MACD-nya memang masih dead cross ya, masih histogramnya masih cukup besar. Coba kita lihat di time frame 1 jamnya. Ini adalah time frame 1 jamnya. Pas di uptrend memang masih ada power buy. Kemudian di atas kena resisten, ada buangan juga ya warna merah ini. Ini ada buangan lagi. 2 hari ke belakang juga masih ada buangan ya. Untuk Antam masih wait and see. Kita perhatikan lagi volume buangnya. Mudah-mudahan volume buangnya sudah mulai mengecil dan mulai ada power buy lagi masuk di Antam. Ini adalah Broxum Antam Jumat kemarin, masih netral ya. Ada BK yang nampung, yang jualan ZU sama AK. Power buy-nya 49% dibanding 51%, masih imbang ya, 50-50 lah. Untuk 1 minggu perdagangan masih ada akumulasi dari ZP sama MG dengan average di 3400.